Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya berasal dari PD Jaya. Saya jurusan dari BDI A. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Pembenihan Ikan Bandeng. Bandeng merupakan salah satu ikan konsumsi yang populasinya tersebar di seluruh perairan Indonesia. Ikan ini termasuk ke dalam kategori ikan ekonomis penting karena permintaan untuk wilayah domestik saja cukup tinggi. Kandungan gizinya yang tinggi membuat digemari oleh berbagai kalangan. Selain itu, bandeng mudah beradaptasi terhadap salinitas tanah, terhadap penyakit dan tidak bersifat kanibalisme. Hal itu membuat banyak pihak ingin membudidayakannya. Walaupun demikian, perkembangan teknologi budidaya bandeng di Indonesia belum secepat budidaya udang windu. Sebagian besar teknologi budidaya bandeng masih tradisional. Oleh karena itu, perlu dilakukan banyak perkembangan agar produksinya dapat ditingkatkan secara maksimal. Budidaya bandeng dengan konsep organik sudah banyak dilakukan karena minat para pelaku budidaya akan pola penggunaan pupuk kimia sudah semikian berkurang. Awalnya pada budidaya bandeng hanya menggunakan pupuk organik seperti pupuk hijau, kompas, dan pupuk kandang. Namun semakin meluasnya area budidaya bandeng membuat pupuk organik tidak lagi bercukupi sehingga muncul pupuk anorganik atau pupuk kimia. Seiring berjalannya waktu, disadari bahwa penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat merusak tanah. Pupuk organik pun kembali dilirik meski efek penggunaan lebih melambat. Pupuk organik lebih lama di lingkungan dibandingkan dengan pupuk anorganik di hasilnya pun lebih aman dan dikonsumsi. Potensi penggunaan pupuk organik akan memberi gairah baru bagi pembudidaya bandeng. Pemanfaatannya, sumber daya hayati perairan saat ini menunjuk kepada sistem pengolahan akuakultur berkelanjutan yang bercakup beberapa komuniti dengan sistem pelayaran yang terdiri dari air tawar dan air payau dan air laut. Pemanfaatan pada budidaya air payau saat ini terus digalangkan dengan komuniti budidaya ikan bandeng. Teknologi yang diterapkan juga berkembang pusat dari mulai tradisional yang mengandalkan benih dari alam sampai dari hatchery dengan pola budidaya yang terancam. Potensi sumber daya hayati perikanan budidaya sesuai data Direktorat Jenderal Perikanan dan Perkembangan Perikanan 2010 diketahui bahwa potensi nenih atau benih bandeng di Indonesia cukup melimpah, terutama nenih hasil pemijahan alami. Budidaya ikan bandeng sudah lama dikenal oleh masyarakat petani tambak berbagai negara di Indonesia, Filipina, dan Taiwan. Menurut sejarah, ikan bandeng budidaya bandeng di Indonesia sejak zaman Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dilakukan oleh narapidana yang dibuang ke daerah pantai. Mereka membuat petakan dan batu-batuan dan tanah maupun air laut pada saat pasang. Bibit ikan bandeng yang masuk di peliharaan setelah besar dimakan dan diberikan umpeti buah raja mereka. Pemeliharaan ikan tersebut berkembang ke daerah sekitarnya yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke negara tetangga. Ikan bandeng memiliki beberapa sifat, di antara lain rasanya enak, pertumbuhan cepat, mudah dibudidayakan dimanapun, hidup pada salinitas tinggi. Dan selanjutnya, dalam penerapan teknologi pembenihan bandeng beberapa aspek perlu dipahami, di antaranya biologi bandeng,
klasifikasi, morfologi, siklus hidup, siklus reproduksi, kebiasaan makan dan tingkah laku dan lain-lain. Bandeng juga merupakan jenis ikan ekonomi penting banyak digemari masyarakat di Indonesia. Ya, selanjutnya rumusan masalah. Pengacuan pada permasalahan yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana pembenihan ikan bandeng? Soalan kedua, sarana dan prasarana apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembenihan ikan bandeng? Soalan yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi pada saat pembenihan ikan bandeng? Yang pertama, jawaban yang pertama, sarana pokok penampungan air laut dan air tawar. Bak pelayaran induk, bak pelayaran telur, bak pelayaran pakan alami. Sarana menunjang laboratorium, sarana pelengkap. Dan jawaban yang ketiga, panen merupakan perjalanan akhir dari proses budidaya bagi pembudi dan daya menjadi pemain sangat dijadikan. Sebaiknya panen juga dan jangan jauh dari seluruh budidaya mulai dilakukan, bahkan sebelum budidaya panen dilakukan. Bahkan sebelum usaha daya pada hasil panen dapat diketahui budidaya yang dilakukan pemohon hasil dan tidak. Jumlah panen di akhir kegiatan budidaya akan mempengaruhi pendapatan diterima sehingga dapat dilakukan semakin banyak panen yang dipanen, semakin besar pula kena yang diterima. Ya, dari kesimpulan dari hasil pembenihan ikan bandeng, saya di sini membuat kesimpulannya. Dalam penentuan calon lokasi pembenihan perlu diketahui peruntukan wilayah yang sudah disurat dari RUTR, Rencana Umum Tata Ruang dan Tata Guna Daerah, tanpa memperhatikan RUTR dan Tata Guna Lahan Daerah. Sangat memungkinkan bukan lokasi untuk kegiatan perikanan. Hal ini meningkatkan risiko usaha kesulitan pada masa akan datang. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.